Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda? Semoga kami menjumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat. Pemirsa, senang sekali kita kembali berjumpa dalam dialog Kepri Gemilang, tentunya bersama saya Sri Wahyuni Putri. Dialog ini kami dedikasikan untuk kemajuan Provinsi Kepulauan Riau agar semakin gemilang, cemerlang, dan terbilang, serta tentunya bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik pemirsa TVRI Kepri dimanapun Anda berada, adapun tema dialog kita hari ini ialah Hari Jadi ke-240 Kota Tanjung Pinang. Yang mana untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir narasumber kita, yaitu Bapak Muhammad Jatim Esos MT. Beliau merupakan asisten pemerintahan dan Kesra. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Pak Jatim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat dan tentunya juga semakin semangat nih Pak mengawali Kota Tanjung Pinang yang akan berusia 240 tahun ya Pak ya. Dan tentunya juga kita baru saja memasuki tahun 2024, tentunya juga dengan semangat baru dan juga kerja yang baru. Nah, hari ini Pak kita akan membahas mengenai tema hari ini, yaitu Hari Jadi ke-240 Kota Tanjung Pinang. Yang mana tentunya juga pemirsa TVRI Kepri yang ada di rumah mengetahui bahwa Kota Tanjung Pinang merupakan kota yang syarat akan sejarah, budaya, adat, dan istiadat, dan juga sekaligus ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, Bapak. Nah, mungkin sebelum kita membahas nih Pak mengenai Hari Jadi ke-240 Kota Tanjung Pinang, boleh kita mengulas kembali nih Pak mengenai sejarah dari ataupun latar belakang dari Kota Tanjung Pinang ini. Silahkan Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pimpinan TVRI Kepulauan Riau, pembawa acara Saudara Yuni, dan salam hormat kami, salam bahagia untuk warga Kota Tanjung Pinang. Selamat menyambut Hari Jadi Tanjung Pinang yang ke-240. Sebelum saya memulai, mungkin sedikit saya ingin memberi gambaran bahwa ada perbedaan yang selalu kadang-kadang ditafsirkan salah. Di mana di Tanjung Pinang ini ada dua peristiwa yang terkait dengan hari jadi. Yang pertama itu Hari Jadi Tanjung Pinang yang jatuh pada tanggal 6 Januari. 6 Januari. Insya Allah yang akan kita peringati ke 240 pada tahun 2024 ini. Baik. Yang kedua ada Hari Jadi Kota Otonom Tanjung Pinang, di mana Kota Otonom Tanjung Pinang itu lahir pada tahun 2001. Jadi ada hari jadi Tanjung Pinang, dan Hari Jadi Kota Otonom Tanjung Pinang. Baik. Kalau Kota Otonom Tanjung Pinang yang ke-22 baru lalu kemarin ya. Baik. Kalau Hari Jadi Kota Tanjung Pinang, insya Allah pada tahun 2024 ini kita peringati yang ke-240. Mengapa Hari Jadi Kota Tanjung Pinang itu ditetapkan pada tanggal 6 Januari? Tentu ada sejarahnya. Baik. Di mana pada saat itu Kerajaan Riau yang di Pertuan Buddha diperintah oleh Raja Haji Fisabilillah memimpin Kerajaan Riau, Lingga, Pahang, Johor dan Pahang. Ada terjadi peperangan antara Kerajaan Riau dengan pihak POC Belanda, gitu ya. Jadi Perang Riau itu terjadi antara tahun 1782 sampai 1784, di mana puncaknya pada 6 Januari 1784 pasukan Kerajaan Riau yang dipimpin di Pertuan Muda Raja Haji Fisabilillah berhasil memukul mundur pasukan POC Belanda dan menenggelamkan kapal beliau di, kalau sekarang itu ada namanya Pulau Paku. Di Pulau Paku itulah salah satu kapal perang Belanda berhasil ditenggelamkan. Jadi pada saat itu bertepatan dengan tanggal 6 Januari 1784. Baik. Itu ditetapkan sebagai Hari Kota Tanjung Pinang. Jadi kalau kita hitung sekarang ini sudah 240 tahun. Itu sejarah awalnya. Kemudian dalam perjalanannya Kota Tanjung Pinang pernah menjadi pusat pemerintahan Riau, Provinsi Riau sebagai ibu kota
pemerintahan Provinsi Riau. Kemudian pusat pemerintah Provinsi Riau berpindah di Pekanbaru kan. Waktu itu Kota Tanjung Pinang masih juga bergabung dengan pemerintah Provinsi Riau. Kita memisahkan diri Kota Tanjung Pinang menjadi kota otonom pada tahun 2021 tadi 2021. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2021 tentang Kota Tanjung Pinang. Kemudian Kota Tanjung Pinang juga mungkin ada tuahnya juga Kota Tanjung Pinang ini ya. Hari juga ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau sampai saat ini. Luas Kota Tanjung Pinang ini tidak begitu luas, hanya sekitar 258 km persegi. Daratannya sekitar 150 km persegi, sisanya adalah lautan. Kemudian Tanjung Pinang dengan segala keberagamannya suku bangsa, dari awal memang Tanjung Pinang ini didiami oleh penduduk bangsa Melayu ya. Kemudian datang berhijrah bangsa Bugis, ya, suku Bugis yang kita kenal dengan sejarah ya. Ini nanti ada kaitannya dengan peringatan sejarah makam-makam leluhur yang ada di Kota Tanjung Pinang ini. Begitu seterusnya berdatangan suku-suku yang ada, suku Tionghoa, Jawa, dan semua membawa di Minang ya. Mereka juga membawa di Kota Tanjung Pinang. Sehingga pada saat ini jumlah penduduk Tanjung Pinang sekitar 240 ribuan, mendekati ribuan jumlah penduduk Tanjung Pinang. Keberagaman tadi. Tanjung Pinang ini memang suatu kota yang tidak begitu luas ya, hanya memiliki 4 kecamatan. 4 kecamatan itu Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang Barat, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, dan Kecamatan Bukit Bestari. Kalau kita lihat ada 18 kelurahan. Masing-masing kecamatan Tanjung Pinang Kota ada 4 kelurahan, kemudian Kecamatan Tanjung Barat membawahi 4 kelurahan, Kecamatan Bukit Bestari dan Tanjung Pinang Timur ada 5 kelurahan, sehingga jumlah 18 kelurahan. Yang insya Allah Tanjung Pinang ini akan terus berkembang dan maju sejalan dengan perkembangan dari masa ke masa. Kita bisa melihat sekarang ini Kota Tanjung Pinang sudah luar biasa ya. Betul. Alhamdulillah Pak Gubernur Provinsi Kepulauan Riau tentunya juga tidak lepas daripada peran pemerintah pusat yang sangat memperhatikan keberadaan Kota Tanjung Pinang serta potensi yang ada, terutama di bidang pariwisata yang ada, betul sejarah segala macam. Itu yang menjadi salah satu keunggulan Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan ke depannya nanti Kota Tanjung Pinang kita bisa menikmati kota yang lebih baik, yang kota yang gemilang di masa akan datang, gitu ya. Baik, luar biasa. Artinya untuk Tanjung Pinang ini sendiri terdiri dari 2 ya Pak ya, hari jadi Tanjung Pinang dan juga otonom Tanjung Pinang. Dan tanggal 6 Januari ini akan diperingati hari jadi Tanjung Pinang Tanjung Pinang, bukan sebagai kota otonom Tanjung Pinang. Bukan sebagai kota otonom Tanjung Pinang, begitu. Baik, nah membahas mengenai sejarah tadi Pak dengan berbagai macam latar belakang dan juga tentunya Tanjung Pinang sebagai memiliki sejarah yang luar biasa ya Pak ya, kaitannya dengan kerajaan Riau Lingga dan lain sebagainya macamnya begitu. Nah, membahas mengenai tema kita hari ini Pak, hari jadi Kota Tanjung Pinang yang ke-240 tahun. Apa nih Pak bedanya daripada tahun-tahun sebelumnya Pak? Baik, untuk rangkaiannya dulu mungkin. Rangkaian peringatan kita pada peringatan hari jadi Tanjung Pinang ke-240 tahun 2024 ini, kita sudah mulai dengan persiapan dengan membentuk panitia, kemudian rapat-rapat panitia. Kita terbagi tugas antara seksi-seksi dan mereka sudah melaksanakan rapat seksi-seksi, rapat bidang, seksi pelaksanaan peringatan hari jadi ke-240 Kota Tanjung Pinang ini, di mana rangkaian kegiatannya itu diawali nanti dengan ziarah ke makam Sultan Badur Alam Shah yang di Kelurahan Melayu Kota Piring. Kemudian nanti dilanjutkan dengan ziarah ke makam Daeng Celak, makam Daeng Marewa yang berada di Kelurahan Kemah Bugis. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan ziarah ke makam Raja Haji Fisabilillah di Pulau Penyengat
serta dilanjutkan dengan ziarah ke komplek makam Engku Putri yang ada di Pulau Panjengat. Itu ziarah makam. Kemudian juga akan ada rangkaian kegiatan tauziah, zikir, tauziah bersama. Ada malam, insya Allah akan senang juga malam hiburan, ya, malam hiburan. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di Kota Tanjung Pinang dalam rangka memperingati dan menyambut Hari Jadi Tanjung Pinang yang ke-40 ini. Kemudian juga akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat, ya, tokoh masyarakat, pemuda keagamaan yang telah memiliki peran dan jasa untuk Kota Tanjung Pinang. Terkait dengan apa yang beda, mungkin beda juga kita akan tahun ini insya Allah yang kita rencanakan upacara peringatan insya Allah mungkin kalau tidak berubah kita akan laksanakan pada tanggal 5 Januari yang pada hari Sabtu nanti. Tibanya upacara ini sebelumnya berapa tahun yang lalu sudah tidak laksanakan. Tahun ini kita adakan kembali upacara pelaksanaan peringatan Hari Jadi Kota Tanjung Pinang. Itu satu yang membedakan upacara kita laksanakan. Kemudian juga kita melaksanakan dalam bentuk rangkaian jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan yang jatuh pada puncak di tanggal 6. Pemerintah Tanjung Pinang juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan dikomandoi oleh Bapak Penjabat Wali Kota Tanjung Pinang, Bapak Hasan Esos, melaksanakan kegiatan-kegiatan gotong royong di masyarakat, ya. Kemudian juga kegiatan-kegiatan dalam rangka persiapan menyambut Natal Tahun Baru yang kemarin. Kemudian juga yang paling penting juga Kota Tanjung Pinang sekarang fokus juga dalam rangka menghadapi persiapan pemilu serentak 2024. Mungkin bedanya kita lebih banyak menghadapi persiapan pemilu. Sebelumnya tidak ada pemilu serentak. Ini 2024 kita menghadapi pemilu serentak. Kalau beda tadi kita laksanakan upacara, itu beda yang paling aneh. Sebelumnya berapa tahun yang lalu kita tidak melaksanakan dalam bentuk upacara. Gitu. Baik, artinya untuk upacara ini diikuti oleh sekolah-sekolah atau atau beberapa masyarakat atau bagaimana ini? Ya, upacara diikuti oleh dari unsur SN, ya, dari SN yang ada di pemerintah Kota Tanjung Pinang. Ya, kita libatkan juga dari ormas dan anak-anak sekolah. Ya. Yang diwakilkan nanti insya Allah. Baik. Nah, artinya dalam rangka memeriahkan ini sudah mulai melaksanakan persiapan ya Pak ya, untuk memeriahkan Hari Jadi Tanjung Pinang yang ke-240. Ini acaranya akan dimulai dari hari Jumat itu dan berlangsung berapa hari atau bagaimana Pak? Ya, hari Jumat itu tanggal tanggal 5 ya. Tanggal 5. Kita mulai dengan ziarah makam tadi ya. Kita mulai pada pagi hari. Kemudian berlanjut tanggal 6-nya hari Sabtu kita melaksanakan upacara. Dan berlanjut sampai tanggal 14 kita rencanakan itu ada agenda-agendanya. Termasuk di dalam itu juga kita memperkuat kegiatan-kegiatan gotong royong. Karena Pak Penjabat Wali Kota juga fokus dengan untuk membersih-bersih lingkungan ini Kota Tanjung Pinang supaya makin indah, makin bersih. Betul. Ya, apalagi kota yang indah ini juga menjadi semangat baru ya Pak ya. Betul, untuk masyarakat dan juga sama-sama menjaga lingkungan kita begitu. Nah, membahas mengenai Hari Jadi Tanjung Pinang yang ke-240 ini Pak, seperti yang Bapak jelaskan tadi dengan berbagai macam rangkaian kegiatan ya Pak ya, dan juga tentunya melibatkan dari masyarakat. Nah, untuk Tanjung Pinang sendiri ini Pak, sebagai kita ketahui identik dengan Melayu begitu. Apakah memang ada kegiatan prioritas atau ada himbauan prioritas nih yang diberikan kepada seluruh pemerintah yang ada di daerah Kota Tanjung Pinang untuk memakai pakaian atau menggunakan apa begitu Pak? Ya, dalam rangka menyambut dan memperingati serta memeriahkan Hari Ulang Tahun Tanjung Pinang ke-40 ini, khusus untuk jajaran pemerintah Kota Tanjung Pinang sampai ke tingkat sekolah. Nah, masyarakat juga diimbau untuk berpakaian baju kurung Melayu seperti saya pakai. Hari ini hari Rabu seharusnya pakai putih ya, pakai baju putih. Tapi kami sejak hari Selasa kemarin mulai aktif kerja, sejak libur tahun baru menyambut 1 Januari itu kita sudah pakai baju kurung. Misalnya seminggu ini kita menggunakan baju kurung Melayu. Gitu juga tidak hanya terbatas pada aparatur sipil negara, tapi juga pemerintah Kota Tanjung mengajak, mengimbau masyarakat, khususnya kalau masyarakat yang bermukim di Pulau Panjengat lah khususnya, karena Panjengat ini sangat identik dengan Melayu ya. Kalau bisa warga Panjengat, ayo selama seminggu ini kita pakai baju kurung Melayu gitu kan, kita tunjukkan sesuatu yang beda di Kota Tanjung Pinang ini, sehingga ini merupakan salah satu daya tarik juga untuk Kota Tanjung Pinang ya, ada suatu
yang beda lah, yang unik gitu ya. Walaupun baju kurung Melayu ini tak asing lagi, dari dulu kita terbiasa baju kurung. Tetapi dengan kalau warga Penyengat itu kampung baju kurung Melayu itu suatu yang sangat sangat suatu yang menarik itu ya. Sekampung ayo kita pakai baju kurung Melayu dan kita kita kembalikan tradisi budaya Melayu ya, kita angkat. Yang sekarang ini juga sudah luar biasa. Seperti dari tari-tarian ya, kita lihat tari-tarian, kemudian pertunjukan pentas seni yang membawa histori masa lalu, keseniannya terutama terkait dengan makyung dan segala macam itu. Baik, adat istiadat juga begitu ya ada Pak? Istiadat, Tentunya ada kita istiadat lestarikan. ya. Ya tadi kita ziarah itu kita melibatkan LAM, Lembaga Adat Melayu. Tentunya situ dalam ziarah tadi ada tata cara dan ketentuan di samping yang tentuan terkait dengan syariat Islam, ya, syariat agama. Kemudian tata ziarah juga kita tidak lepas daripada tunjuk ajar daripada tokoh-tokoh adat Melayu kita. Yang dalam hal ini dinaungi oleh Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang. Mereka nanti yang melaksanakan ziarah atau rangkaian ziarah. Ya. Baik, karena hal ini juga harus dilestarikan ya Pak ya, dilestarikan kepada dan juga diberitahukan kepada para penerus bangsa kita, karena jangan sampai Tanjung Pinang yang memiliki sejarah yang luar biasa tetapi adat istiadat kita, sejarah kita dilupakan begitu ya Pak ya. Nah dengan Tanjung Pinang Pak yang sudah berdiri selama 240 tahun Pak, dengan berbagai macam sejarah yang sudah kita lalui, kira-kira Pak apa nih menurut Bapak yang harus kita benahi agar Tanjung Pinang ini menjadi kota yang lebih baik lagi, yang lebih damai, apalagi kita akan memasuki pemilu di 2024 ini Pak? Ya tentunya harapan pemerintah Kota Tanjung Pinang, marilah kita cintai kota kita ini dengan berbuat dan peduli terhadap Kota Tanjung Pinang. Kita sama-sama menjaga keindahan, ketertiban kota. Marilah kita berbuat sesuai dengan profesi dan kemampuan kita masing-masing ya. Bagi masyarakat tentunya di musim cuaca sekarang ini juga, mari kita juga sama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, karena dampaknya luas sekali terkait dengan genangan air nanti, apalagi kita khawatirkan nanti pas pasang naik itu ya bersama dengan cuaca. Kalau curah hujannya cukup tinggi, kita khawatirkan ada nanti titik genang air di beberapa daerah yang agak rendah, yang seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi alhamdulillah tahun ini tidak begitu tidak begitu banyak ya genangan air, walaupun biasanya kalau bulan-bulan Desember Januari itu luar biasa, tapi tahun ini agak kurang. Mungkin itu juga suatu yang sudah beda Tanjung Pinang ini ya, mungkin menuju suatu hal yang lebih baik lah, ini hal yang positif kita lihat. Mudah-mudahan hal semacam ini juga kita sebagai warga Kota Tanjung Pinang terutama masyarakat juga peduli ya terhadap hal, tidak hanya pemerintah, tapi mari kita bersama-sama bergandeng tangan untuk membawa Tanjung Pinang menjadi suatu kota yang memiliki nilai jual juga Tanjung Pinang ini, supaya bisa dikunjungi wisatawan tidak hanya sebatas Bintan saja itu. Bintan, wisatawan kita sampai Bintan, kemudian hanya sebagian kecilnya ke Tanjung Pinang. Bagaimana kita membuat Tanjung Pinang suatu yang unik, yang memiliki suatu karakteristik yang beda, sehingga itu dapat menjadi nilai jual untuk daya tarik ya, sehingga bisa meningkatkan kunjungan. Kalau kunjungan wisatawan meningkat, otomatis kita mendapat dampak bagi masyarakat luas, terdampak terhadap perputaran uang di daerah. Tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, pada gilirannya masyarakat juga akan dapat menikmati peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari ini sama-sama kita bangun Kota Tanjung Pinang untuk menjadi ibu kota Provinsi Kepri yang indah, menawan dan menarik ya. Dan tentunya kami juga tadi seperti dari awal kami sampaikan, kami berterima kasih banyak kepada pemerintah pusat melalui instansi vertikal yang ada di Kota Tanjung Pinang, terutama kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang peduli. Kalau kita lihat sekarang ada penataan kota lama, jalan mereka yang telah diresmikan oleh Bapak Gubernur ya. Kemudian juga jalan akses menuju wisata Klenteng Senggarang, mungkin tidak banyak juga orang tahu. Itu juga ada satu pusat wisata yang cukup menarik, wisata religi. Jadi letaknya kan berhadapan antara Senggarang sama Pulau Penyengat. Pulau Penyengat religi bernuansa Islami, sementara di Senggarang itu ada Klenteng umat Buddha gitu ya. Ini kalau kita bisa kembangkan
kedepannya saya pikir ini suatu daya tarik yang baik, apalagi telah diresmikan jalan akses ke Senggarang oleh Pak Gubernur beserta Pak Pejabat Wali Kota dan pimpinan Forkopimda daerah juga hadir bersama masyarakat. Kita melihat bahwa Provinsi Kepulauan Riau juga sudah banyak membangun Kota Tanjung Pinang sebagai pusat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan fasilitas akses jalan sarana prasarana dan tentunya penataan kota Tanjung Pinang menuju kota wisata gitu, yang kedepannya memiliki nilai jual, dan mudah-mudahan ini bisa kita tingkatkan terus-menerus. Tentunya ini tak terlepas juga peran daripada pimpinan Forkopimda yang ada di kota Tanjung Pinang yang bersinergi dengan Wali Kota Tanjung Pinang yang sekarang dijabat oleh Pak Hasan Esos sebagai penjabat Wali Kota. Dan tak terlepas juga bantuan daripada tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh budayawan, tokoh agama, para pemuda, LSM, juga tak terlepas dari peran media untuk mempublikasikan bagaimana Kota Tanjung Pinang ini, untuk menata Tanjung Pinang keluar, tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga ke tingkat internasional, terutama negara tetangga kita. Ya. Ini harus kita tingkatkan terus. Mudah-mudahan Tanjung Pinang dengan ini lebih dikenal sehingga Tanjung Pinang dengan segala keunikan, latar belakang sejarah yang panjang, yang memiliki hubungan emosional dengan Malaysia, ya, terus Malaysia, Brunei, dan Singapura, dan hubungan, saya katakan hubungan kekerabatan yang cukup kental. Kalau kita tarik sejarahnya, ini bisa dikemas sebagai suatu paket wisata yang bisa dijual untuk menarik wisatawan minimal dari negara-negara tetangga, Brunei, Malaysia, Singapura, ini luar biasa. Mungkin itu. Baik, artinya sama-sama ya Pak ya, perlunya kerjasama, bergandengan tangan kita sama-sama untuk menjaga dan melestarikan, dan juga Tanjung Pinang ini kita ketahui salah satunya Pulau Penyengat juga memperoleh penghargaan desa wisata terbaik nasional dari Menparekraf. Ini juga menjadi daya tarik ya Pak ya tentunya bagi wisatawan untuk terus datang ke Tanjung Pinang begitu. Nah, ini ketika kita membahas mengenai rangkaian kegiatan nih Pak. Nah, ini sebenarnya nanti puncak kegiatan ini dilaksanakan di mana lebih tepat ya Pak? Dan apakah bisa didatangi oleh masyarakat umum gitu? Mungkin ada rangkaian seperti pembagian sembako atau pasar bazar murah atau bagaimana? Puncaknya nanti kita akan laksanakan pentas hiburan yang akan nanti dilaksanakan oleh panitia bersama Dinas Pariwisata Kota Tanjung Pinang, ya. Tentu situ juga acara bersama betul untuk dari masyarakat, oleh masyarakat untuk masyarakat Kota Tanjung Pinang dalam rangka menyambut ke 240 hari jadi Kota Tanjung Pinang ini. Tentu di situ dalam upacara nanti, insya Allah upacara yang kita laksanakan Sabtu juga ada bantuan-bantuan ya dari pemerintah Tanjung Pinang kepada penerima yang kita anggap layak untuk mendapat bantuan tersebut. Acara puncaknya nanti pentas hiburan, ada pentas hiburan sama tauziah. Baik, itu dilaksanakan di mana Pak? Kalau insya Allah mungkin kita laksanakan di Tugu Sirih, kalau tidak berubah jadwalnya, Tugu Sirih pentas hiburannya. Kalau upacaranya kita laksanakan di halaman kantor wali kota. Kantor wali kota. Ya. Baik, dan itu diikuti beberapa Forkopimda ya Pak ya? Ya. Dan diikuti juga Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah itu kan gabungan dari pimpinan instansi perdikat, kepolisian, ya, dari pihak Angkatan Darat, Militer dan sebagainya, kejaksaan. Ya. Itu yang terkait dengan Forkopimda gitu ya. Mereka juga terlibat ya bersama-sama. Termasuk ziarah, kita melibatkan Forkopimda ini terlibat dalam ziarah seperti tahun-tahun sebelumnya juga. Baik, artinya untuk seluruh masyarakat ini merupakan momen yang sangat spesial ya Pak ya, untuk sama-sama kita memeriahkan acara puncak yang akan berlangsung nanti di Tugu Sirih begitu, kemungkinan jika tidak ada perubahan ya Pak ya dari beberapa kegiatan tersebut begitu. Nah, ketika kita membahas mengenai Tanjung Pinang Pak, ini kira-kira sektor ekonomi yang menjadi penunjang Tanjung Pinang ini apa sih Pak? Sektor penunjang ekonomi kalau kita lihat memang pariwisata sebetulnya yang paling yang paling dominan ya. Sampai wisata, kemudian juga kita harap juga Tanjung Pinang kita bisa menjadi kota pendidikan begitu, sehingga bisa menimbulkan suatu pembangunan pendidikan Tanjung Pinang. Tentu kalau ada di Tanjung Pinang nih, kalau jadi kota pendidikan itu berdampak kepada ekonomi masyarakat juga, otomatis ya warung-warung, kos-kosan akan hidup, hotel-hotel juga pada tahun-tahun tertentu, pada akhir tahun ajaran sudah orang tua ya tentang wali murid, mahasiswa, tentu juga tingkat hunian hotel akan meningkat.
pariwisata, kita harapkan Tanjung Pinang ini mungkin bisa jadi kota pendidikan. Kemudian kalau yang lainnya, walaupun Tanjung Pinang ini masuk kota, tetapi juga ada pertaniannya juga ada Tanjung Pinang. Tidak bisa kita abaikan. Juga ada petani-petani ya di masyarakat seperti daerah Batu 10, Dompa, daerah Senggarang, Bugis itu masih ada petani-petani dan bisa menghasilkan sayur-sayuran gitu ya, yang juga dijual di pasar Tanjung Pinang untuk kebutuhan masyarakat Tanjung Pinang. Kemudian juga walaupun perairan kota Tanjung Pinang hanya sebatas ya bisa kita lihat lah sebatas perairan Tanjung Pinang, terlepas daripada Pulau Los, Pulau Terkulai, hingga sampai ke Dompa. Tetapi juga alhamdulillah Tanjung Pinang juga memiliki mata pencarian sebagai nelayan penduduknya, yang juga ini berdampak terhadap pendapatan ekonomi masyarakat juga sebagai nelayan tangkap terutama. Walaupun ada juga nelayan tambak, tapi tidak begitu, Tanjung Pinang tak begitu banyak itu. Pada umumnya nelayan tangkap yang merupakan mata pencarian turun temurun masyarakat pesisir kota Tanjung Pinang, dan ini juga salah satu penopang ekonomi ya. Walaupun Tanjung Pinang tidak memiliki perairan yang cukup luas. Betul. Ya. Nah ini untuk bantuan sendiri Pak, apakah juga nanti akan ada penyerahan bantuan kepada para nelayan, para petani yang ada di kota Tanjung Pinang ini Pak? Rangkaian penyerahan bantuan terhadap para nelayan, petani itu sudah dilakukan awal-awal, dan itu sudah diserahkan dalam bentuk bantuan alat tangkap ya, petani juga begitu, bantuan di samping bantuan penyuluhan kepada petani juga bantuan bibit, pupuk dan kebutuhan-kebutuhan untuk petani ya, itu sudah diserahkan bantuan. Dalam rangkaian khususnya pada upacara nanti itu belum nampak, tapi itu sudah kita serahkan. Mungkin nanti pada peringatannya pada hari Sabtu upacara itu ada penyerahan berupa paket-paket sembako kepada masyarakat kita yang kita anggap layak untuk menerima selama melalui proses pendataan dari pihak kelurahan. Tentunya melibatkan RW setempat ya. Baik, artinya untuk bantuan-bantuan untuk nelayan, petani ini sudah diserahkan jauh sebelum peringatan hari jadi ini ya Pak ya. Tetapi nanti untuk di hari jadi ini pemberian sembako kepada beberapa orang yang sudah didata dari kelurahan sendiri. Nah ini untuk penghargaan Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya ada pemberian penghargaan nih kepada masyarakat. Ini bagaimana sih kategorinya Pak? Kategorinya tokoh masyarakat, tokoh agama gitu ya, para budayawan kita biasanya memberi penghargaan itu. Tentu itu kita juga malah diproses oleh tim dari verifikasi, kemudian proses validasi, sehingga siapa kira-kira yang layak gitu sudah ada sudah dirumuskan oleh tim ya, sehingga nanti insya Allah kita keserahkan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang telah berbuat untuk Kota Tanjung Pinang, terutama Tanjung Pinang. Baik, artinya nanti berbagai macam rangkaian kegiatan ya Pak yang tentunya panjang, dan ini juga untuk memajukan Tanjung Pinang yang lebih baik lagi ke depannya begitu. Ya, untuk mengenalkan Tanjung Pinang, majukan Tanjung Pinang ya, kita harapkan itulah yang bisa berkontribusi ya. Tidak hanya pemerintah tapi masyarakat juga bersama-sama berkontribusi bagaimana majukan Tanjung Pinang. Baik, nah ini untuk program di 2024 ini Pak, kira-kira di hari jadi yang ke-240 ini, kira-kira apa nih dari Pemda Tanjung Pinang sendiri yang akan dilakukan atau gebrakan untuk menjadikan Tanjung Pinang ini semakin baik lagi Pak? Tanjung Pinang tentunya bersama-sama pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan menata itu, terutama program-program dari provinsi, yaitu sinergi yang kita menata ibu kota provinsi Kota Tanjung Pinang. Kita tahu Tanjung Pinang ini kota tua yang memiliki seperti tadi ya, sejarah yang panjang, kita memiliki keunikan-keunikan. Ini akan kita tata menjadi suatu daya tarik bagi Kota Tanjung Pinang. Kemudian juga Tanjung Pinang juga akan berbenah bagaimana menata selama ini. Kalau musim cuaca tertentu sebesar ini selalu tergenang oleh air. Mungkin banjir tidak lah gitu ya, tapi tergenang ya, dampak tergenang oleh air juga. Ini akan ditata ke depannya, dan proses ini sudah berlangsung dan terus berlangsung, dan ke depannya ini akan terus kita tata sejalan dengan bagaimana Tanjung Pinang ini sebagai pusat pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang bisa menampilkan wajah kota yang layaklah sebagai ibu kota provinsi Tanjung Pinang, terutama untuk kita promosikan ke masyarakat luas. Ya.
Sama-sama membenahi ya Pak ya. Ya, Mungkin salah membenahi satunya juga yang sudah dibenahi seperti Kota Lama yang ada di pasar begitu ya Pak ya, Jalan Tengku Umar ini. Ini juga mungkin jadi salah satu program prioritas ya Pak ya untuk terus memberikan perbedaan nih untuk terus mensejahterakan, meneruskan sejarah dari Kota Tanjung Pinang ini sendiri begitu. Nah, di akhir segmen ini Pak, kira-kira apa nih closing statement atau kesimpulan yang dapat ditarik dari diskusi kita hari ini, atau mungkin himbauan atau harapan yang dapat diberikan di hari jadi ke-240 Tanjung Pinang ini? Ya. Di hari jadi ke-240 ini Tanjung Pinang sudah sangat tua gitu ya. 240 bukan lagi anak muda dan bukan lagi remaja. Tetapi walaupun umurnya sudah tua, Tanjung Pinang marilah kita tampilkan sebagai wajah yang menarik. Jangan wajah tua, tetapi kita memanfaatkan potensi yang ada, memoles Tanjung Pinang ini agar menjadi suatu wajah yang berseri-seri, yang bisa memiliki nilai jual. Mudah-mudahan Tanjung Pinang dengan segala keunikan dan keberagamannya, dengan segala potensi yang ada, kemudian dimukimi oleh berbagai suku bangsa, marilah kita bersama-sama bersatu padu menjaga Kota Tanjung Pinang kita cintai, yang dari dulu juga kita kenal Tanjung Pinang ini cukup tenang, aman, damai, dan tidak banyak konflik. Ini yang harus kita jaga bersama. Betul. Agar Tanjung Pinang ini menjadi kota tidak hanya sebagai pusat ibu kota provinsi Kepulauan Riau, tetapi juga sebagai kota yang bisa mendunia itu ya, yang bisa menampilkan segala potensi yang ada dengan didukung oleh segenap lapisan masyarakat. Ya, kita harapkan masyarakat Tanjung Pinang, marilah kita bersama-sama ya menjaga kota kita ini. Kemudian juga marilah kita bersama-sama membantu menyukseskan program-program pemerintah. Terutama marilah kita menyukseskan program pemilu yang akan datang. Gunakan hak suara sebaik mungkin, karena hak suara itu adalah menentukan keberlanjutan pembangunan kita masa akan datang. Wajah Tanjung Pinang juga bagian daripada itu. Marilah kita bersama-sama untuk menciptakan Tanjung Pinang yang aman dan damai. Tanjung Pinang ini sebetulnya identik juga dengan budaya Melayu tadi, dengan pantun. Betul. Itu segala macam ya. Mungkin juga saya ingin menghadiahkan sebagai pantun itu Tanjung Pinang. Tapi harus diingat-ingat dulu pantunnya. Baik. Apa ya pantun ini? Kadang pantun ini kadang tidak bisa, tidak bisa. Kadang muncul ya tiba-tiba kan ini. Benak kain ditenun dari benang gitu ya. Benang dibeli dari Jakarta. Cakep. Marilah kita menyambut hari jadi ke-240 Kota Tanjung Pinang. Cakep. Semoga kita semua diberi kesehatan, kesejahteraan, dan keadaan yang apa ya, aman dan tentram begitu. Pantunnya kurang pas jadinya. Baik. Luar biasa. Terima kasih Pak Jatim sudah hadir di dialog Kepri Pinang kita hari ini. Semoga kita sama-sama dapat mensukseskan dan juga menjaga Kota Tanjung Pinang yang kita cintai ini agar semakin aman, damai dan nyaman begitu ya Pak ya. Apalagi ini menyambut pemilu yang sebentar lagi dilaksanakan pada tanggal 14 Februari begitu. Mari sama-sama menjaga silaturahmi begitu dan terus menjaga jangan sampai isu-isu sara ataupun lainnya ini dapat mengerusak persaudaraan yang ada di Tanjung Pinang ini begitu ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Jatim sudah hadir di studio TVRI kita hari ini. Pemirsa TVRI Kepri, itulah dialog kita hari ini dengan tema hari jadi ke-240 tahun Tanjung Pinang. Rangkaian program TVRI Kepri setiap harinya dapat Anda saksikan di akun YouTube, Facebook, dan Instagram TVRI Kepri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sri Wahyuni Putri mohon pamit undur diri. Terima kasih Anda telah bersama kami TVRI Media Pemersatu Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.